Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Atin. Buat teman-teman yang baru menemukan video ini, aku ucapin welcome di YouTube-nya aku. Mudah-mudahan channel ini adalah channel yang tepat untuk teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini aku pengen sharing tentang pendidikan khusus profesi advokat ataupun biasa kita kenal dengan sebutan PKPA teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu PKPA itu apa, PKPA adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi advokat yang bekerja sama dengan institusi pendidikan tinggi teman-teman. Ini adalah merupakan tahapan wajib yang dilakukan oleh seseorang yang berlatar belakang pendidikan hukum untuk menjadi seorang advokat ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang cita-citanya itu kepengen jadi advokat, teman-teman tuh wajib mengikuti pendidikan khusus profesi advokat terlebih dahulu. Nah, sertifikat dari PKPA ini yang nantinya bisa teman-teman gunakan untuk mengikuti UPA ataupun ujian profesi advokat. Ini teman-teman berdasarkan pengalaman aku yang ikut PKPA di DBC Pradi Sidoarjo yang kerjasama dengan Universitas Surabaya teman-teman. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu terkait dengan biaya pendidikannya teman-teman. Ada dua biayanya, yang pertama yaitu biaya pendaftaran teman-teman. Nah, biaya pendaftaran ini sebesar 500.000. Kemudian ada biaya pendidikan. Biaya pendidikan ini sejumlah 5 juta teman-teman. Jadi totalnya adalah 5.500.000 yang harus kita keluarkan untuk mengikuti pendidikan khusus profesi advokat ini. Mungkin dari organisasi satu dengan yang lainnya berbeda ya teman-teman. Tapi range harga pendidikan khusus profesi advokat itu rata-rata memang segitu teman-teman, 5.500.000 rupiah. Kalau misalkan teman-teman mau mengikuti PKPA, boleh untuk riset terlebih dahulu. Sebetulnya teman-teman, materi PKPA ini adalah materi yang sudah pernah teman-teman dapatkan waktu S1 dulu. Pada saat teman-teman S1 dulu kan sudah belajar banyak hukum, nah itu diulas kembali dalam PKPA ini. Tapi dalam PKPA ini lebih banyak studi kasusnya teman-teman, bagaimana sih cara penyelesaian daripada kasus-kasus tertentu. Oke teman-teman, pasti teman-teman juga berpikirkan materi-materi secara detailnya itu apa aja sih yang didapatkan dalam PKPA ini, karena biaya pendidikan PKPA-nya ini juga bisa dibilang lumayan mahal ya teman-teman. Jadi teman-teman, yang pertama yaitu kamu akan mendapatkan materi dasar teman-teman. Nah, dalam materi dasar ini nanti kamu akan mendapatkan yang pertama itu fungsi dan peran organisasi advokat. Kemudian yang kedua yaitu sistem peradilan Indonesia. Yang ketiga yaitu kode etik profesi advokat. Yang keempat yaitu penelusuran hukum dan dokumentasi hukum teman-teman. Kemudian kamu juga akan mendapatkan materi hukum acara teman-teman ataupun litigasi. Nah, dalam materi ini pun nanti cukup banyak teman-teman dapatkan. Yang pertama yaitu hukum acara pidana teman-teman. Yang kedua yaitu hukum acara perdata. Yang ketiga hukum acara peradilan tun. Yang keempat hukum acara peradilan agama. Yang kelima hukum acara Mahkamah Konstitusi. Yang keenam hukum acara peradilan hubungan industrial. Yang ketujuh hukum acara persaingan usaha. Yang kedelapan hukum acara arbitrase. Yang kesembilan hukum acara pengadilan HAM. Kemudian yang ke-10 hukum acara pengadilan niaga. Cukup banyak ya materi hukum acara ataupun litigasi yang akan teman-teman dapatkan nanti. Nah, materi non-litigasinya itu biasanya meliputi yang pertama yaitu perancangan dan analisa kontrak teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan pendapat hukum. Yang ketiga terkait dengan organisasi perusahaan termasuk penggabungan dan pengambil alihan. Nah, selain itu teman-teman, kalian juga pasti akan mendapatkan materi pendukung teman-teman. Nah, ini materi pendukung yang aku dapatkan, yaitu yang pertama itu teknik wawancara dengan klien ataupun manajemen law office. Kemudian yang kedua yaitu argumentasi hukum teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru lulus ataupun fresh graduate itu mungkin lebih mudah ya untuk mempelajari materi-materi PKPA ini.
Tapi buat teman-teman yang lulusnya itu udah lama, teman-teman harus mau membuka bukunya lagi untuk mempelajari sedikit-sedikit terlebih dahulu materi-materinya, baru mengikuti PKPA ini. Metode pembelajaran yang dilakukan yaitu secara online, teman-teman, lewat Zoom. Jadi meskipun online, tapi biaya pendidikannya itu nggak berbeda dengan yang metode offline, teman-teman, yaitu sekitar 5.500.000, teman-teman. Karena memang itu masa-masa pandemik ya, teman-teman, jadi nggak ada aktivitas yang itu dilakukan secara tatap muka, maka mau nggak mau kita harus mengikuti prosedur dari pemerintah ya. Kita harus melakukan hal apapun itu melalui daring ataupun via online, teman-teman. Untuk lama pendidikannya, teman-teman, waktu itu aku dari tanggal 3 Oktober sampai dengan 25 Oktober. Nah, itu pendidikannya hanya hari Sabtu dan Minggu saja, hanya di hari weekend saja, teman-teman. Tapi range harinya dari tanggal 3 Oktober sampai tanggal 25 Oktober. Oke, teman-teman, jadi itu adalah sedikit hal tentang pendidikan khusus profesi advokat. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan lebih lanjut, boleh untuk tulis di kolom komentar ataupun langsung DM ke Instagram aku @sitkiatin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.